Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar Online Jumat 28 November 2026 bersama saya Dian Purworini. Kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan dan penuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara perhatikan di Alkitab masing-masing. Dengan judul perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat yang ke-10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul, "Semakin peka akan suara Tuhan." Ayat emas 1 Samuel 3 ayat 10b. Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Samuel adalah ekspresi dari bahasa Ibrani yang berarti Tuhan mendengar. Ini ekspresi sukacita Hana karena Tuhan mendengar doanya. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-20 menyatakan, ia menamakan anak itu Samuel sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Samuel merupakan jawaban doa Hana yang terus-menerus dinaikkan kepada Tuhan di tengah kesusahan hatinya yang mendalam. Ia dahulu mandul, mustahil punya anak menurut pemikiran manusia. Namun tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dalam Lukas 18 ayat 7 dinyatakan, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?" Itu tadi adalah sedikit latar belakang daripada Samuel pada saat Hana merindukan, menginginkan seorang anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Samuel memulai pelayanannya sejak masih muda. Sesuai janji ibunya Hana untuk
menyerahkan anaknya ke dalam pengasuhan Imam Eli. 1 Samuel pasal 1 ayat 28 menyatakan, "Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Sejak saat itulah Samuel berada di lingkungan Bait Allah dan belajar melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Setiap hari Samuel yang masih muda dibimbing oleh Imam Eli untuk tugas sucinya dan dilatih belajar mendengarkan suara Tuhan. Karena keterbatasan pengetahuannya, pada awalnya Samuel tidak mengenal suara yang berbicara kepadanya. Dalam pembacaan kita bahwa Tuhan memanggil Samuel sebanyak 3 kali, namun ia belum mengenali suara Tuhan. Imam Eli terus membimbing dan mengajari Samuel bagaimana memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Pada bacaan kita ayat yang ke-9. Ketika Tuhan memanggil Samuel lagi untuk keempat kalinya, ia pun menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Ayat 10b. Seiring berjalannya waktu, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. 1 Samuel 3 ayat yang ke-19. Akhirnya Tuhan mempercayakan tanggung jawab pelayanan yang lebih besar kepada Samuel karena ia memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan hari ini kita boleh belajar untuk mempunyai kepekaan akan suara Tuhan seperti Samuel. Peka akan suara Tuhan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses, yaitu kalau kita berhubungan akrab atau bergaul karib dengan Tuhan setiap waktu. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mempunyai hubungan yang akrab atau bergaul karib dengan Tuhan. Yang pertama, hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan melalui doa. Yang kedua, kita selalu haus akan kebenaran firman Tuhan dengan selalu membaca dan merenungkan dan menghidupinya di dalam kehidupan kita setiap waktu. Yang ketiga, mempersilahkan Roh Kudus untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Yang keempat, mau menerima dengan rendah hati bimbingan dan nasihat dari pemimpin rohani atau pendeta kita. Ada beberapa ayat yang mendukung akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Ayat ini secara langsung menyatakan bahwa umat Tuhan memiliki kemampuan untuk mengenali suaranya dan mengikutinya, menunjuk pentingnya kepekaan dalam hubungan dengan Tuhan. Mazmur 32 ayat 8 menyatakan, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Ayat ini menunjukkan komitmen Tuhan untuk membimbing umatnya dan pentingnya kita untuk memusatkan perhatian atau peka pada petunjuknya. 1 Korintus 2 ayat 10 mengatakan, "Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah."
Roh Kudus yang berdiam di dalam orang percaya memberikan kepekaan rohani untuk memahami kebenaran dan kehendak Allah. Yesaya 50 ayat 4 sampai 5 mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ayat ini menggambarkan sikap hati seorang murid yang peka dan siap mendengarkan pengajaran Tuhan setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, secara keseluruhan, kepekaan terhadap suara Tuhan melibatkan sikap hati yang rendah hati, ketaatan, dan ketergantungan pada bimbingan Roh Kudus melalui firman-Nya dan doa. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita untuk terus belajar dengan kerinduan agar kita mempunyai kepekaan akan suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu atas firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang memberi kami pengajaran, didikan untuk kami selalu rindu dan mau belajar untuk peka terhadap suara Tuhan. Bapa, tolong kami supaya kami senantiasa terpaut kepadamu melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kami, dan bahkan dengan bimbingan para pemimpin rohani kami, para hamba-hambamu. Kiranya kami boleh belajar untuk peka terhadap suara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa dan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.